Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sebagai dosen penguji dari workshop Sistem Basis Data. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir untuk mempresentasikan pada hari ini. Presentasi kami berjudul Rancangan Basis Data Perpustakaan. Kami dari kelompok 12, sebelum memulai materi, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Giovanni Franston Siregar. Nama saya Putri Farid Fadila. Saya Justina Melania Kau. Saya Muhammad Iqbal Firmansyah. Saya Ilham Fauzi. Tahapan analisa kebutuhan. Dengan tahapan perencanaan ini ada beberapa langkah yang bisa diambil, yaitu tahapan analisis. Sebagai tahapan awal dalam tahap ini melibatkan kebutuhan perpustakaan untuk mendukung pengelolaan data buku anggota, tugas dan aktivitas peminjaman. Berikut adalah kebutuhan sistem untuk anggota. Anggota dapat melakukan registrasi ke dalam sistem perpustakaan, anggota dapat melihat daftar buku yang tersedia untuk dipinjam, dan anggota dapat melakukan peminjaman buku. Iya nih. Kebutuhan sistem untuk buku memiliki data terkebutuhan sistem untuk buku dalam database perpustakaan mencakup aspek 1. Pencatatan informasi buku, 2. Kemudahan akses data buku, 3. Relasi dengan tabel lain, 4. Penyimpanan dan pengelolaan data buku. Kebutuhan sistem untuk peminjaman. Untuk mendukung proses peminjaman buku dalam sistem perpustakaan, berikut adalah kebutuhan sistem yang perlu dipenuhi. 1. Fitur peminjaman untuk anggota. 2. Fitur pengelolaan peminjaman oleh petugas perpustakaan. 3. Spesifikasi data untuk peminjaman. Kebutuhan sistem untuk pengembalian. Pada sistem basis data yang dirancang, kebutuhan untuk pengelolaan pengembalian buku meliputi yang pertama, input data pengembalian, yang kedua, validasi data pengembalian, yang ketiga, pelaporan pengembalian, dan yang terakhir adalah relasi antar tabel. Membuat tabel database. Kita lebih kemampuannya dengan mengetik MySQL urut lepakot. Kemudian kita membuat database dengan mengetikkan database perpustakaan. Berikut ini adalah tabel anggota perpus dan spesifikasinya. Nomor 1, elemen data. Elemen datanya NIM, tipenya integer, panjangnya 8, keterangannya not null. 2, elemennya nama, tipenya varchar, panjang 100, keterangan not null. Yang ketiga, elemen datanya namanya jurusan, tipenya varchar, panjangnya 25, keterangannya not null. Berikut ini adalah perintah untuk membuat tabel anggota perpus. Create table anggota perpus buka kurung NIM in buka kurung 8 tutup kurung not null, koma, nama, spasi varchar, buka kurung 100 tutup kurung not null, koma, jurusan, spasi varchar, buka kurung 25 tutup kurung not null, tutup kurung, titik koma. Berikut adalah perintah untuk menambahkan data ke tabel anggota perpus. Insert into anggota perpus, buka kurung, NIM, koma nama, koma jurusan, tutup kurung, values, buka kurung, tanda petik,
dan isi sesuai NIM yang diinginkan. Lalu tanda petik, koma, tanda petik, isi sesuai nama yang diinginkan, tanda petik, koma, tanda petik, isi sesuai jurusan yang diinginkan, tanda petik, tutup kurung. Baik, untuk membuat tabel buku, langkah awal yang kita buat yaitu dengan perancangan struktur database. Pertama-tama kita menentukan kolom yang akan digunakan dan tipe data dan batasan. Itu tabel buku, elemen data, kode buku, tipe datanya integer dengan panjang karakternya 3 dan keterangannya not null. Kedua, elemen data nama buku, tipe datanya dengan varchar, panjangnya 50 karakter dan keterangannya not null. Berikut adalah cara membuat tabel buku menggunakan SQL. Untuk membuat tabel buku, yaitu kita menggunakan yang namanya create tabel buku, yaitu dengan tanda buka kurung, enter, masukkan kode buku dan masukkan tipe datanya yaitu integer, panjang karakternya 3, terus masukkan juga keterangannya not null. Nama buku, tipe datanya varchar, panjang karakternya 50, dibuka kurung, tutup kurung. Terus keterangannya not null, buka kurung, titik koma. Terus enter. Setelah muncul a query OK, itu berarti berhasil. Nah, sedangkan untuk menambah data ke tabel buku, kita gunakan perintah insert into buku, yaitu dengan cara buka kurung, enter, terus masukkan kode buku, koma, nama buku, buka kurung, tutup kurung, terus enter. Setelah itu values, buka kurung, koma, tanda petik 1, habis itu koma, tanda petik lagi, Kamus Bahasa Indonesia, tutup kurung, koma, enter. Setelah itu selanjutnya begitu. Setelah itu kita enter. Nah, kalau sudah menunjukkan a query OK, berarti tandanya berhasil. Tabel peminjaman. Elemen data. 1. Kode buku, tipe data integer, panjangnya 3, keterangannya not null. Kedua, nama buku, tipe data varchar, panjang 50, keterangan not null. Ketiga, nama peminjaman, tipe data varchar, panjang 100, keterangan not null. Elemen data yang keempat, tanggal peminjaman, tipe data date. Kemudian cara membuat tabel peminjaman. Ketik create table peminjaman, buka kurung, kode buku, tipe data integer, panjangnya 3, not null. Kemudian nama buku, tipe data varchar, panjang 50, not null. Kemudian nama peminjaman, tipe data varchar, panjang 100, not null. Kemudian tanggal peminjaman, tipe datanya date, tutup kurung, kemudian titik koma. Cara menambahkan data ke tabel peminjaman. Ketik insert into peminjaman, buka kurung, field yang sudah kita buat tadi. Kemudian ketik value, buka kurung, 1 sebagai kode buku,
Kamus Bahasa Indonesia sebagai nama buku, Yunistina Melania Kau sebagai nama peminjam, dan 2024 bulan 12 tanggal 10 sebagai tanggal peminjaman. Kemudian begitu seterusnya. Berikut adalah struktur tabel pengembalian. Yang pertama, elemen datanya ada NIM, tipenya integer, panjangnya 8, keterangan not null. Yang kedua ada kode buku, tipe datanya integer, panjangnya 3, keterangan not null. Yang ketiga adalah tanggal kembali, tipenya date, panjangnya nggak ada. Dan berikut nama peminjam, tipe datanya varchar, panjangnya 100 dan not null. Berikut adalah membuat tabel pengembalian, yaitu create table pengembalian dalam kurung NIM integer isinya 8, lalu not null, enter, kode buku integer isinya 3, not null, enter, tanggal kembali yaitu date, enter, dan nama peminjam varchar yang berisi 100, not null, tutup kurung, titik koma. Yaitu adalah ada cara menambahkan data ke tabel pengembalian, yaitu yang pertama insert into pengembalian dalam kurung NIM, kode buku, tanggal kembali, nama peminjam, tutup kurung. Lalu kita isi yang berikutnya adalah value 1723 sebagai NIM, 1 untuk kode bukunya, 2025 tanggal 12, bulan 12, tanggal 31 adalah tanggal kembali, dan Justina Melania Kau adalah nama peminjam, dan seterusnya. Oke, yang terakhir kesimpulan. Proyek ini berhasil merancang dan mengimplementasikan basis data perpustakaan yang mencakup fitur penting untuk mendukung operasional perpustakaan. Struktur yang dirancang mempermudah pengelolaan informasi terkait anggota, buku, serta proses peminjaman dan pengembalian, sehingga dapat mendukung efisiensi dan akurasi data dalam sistem perpustakaan berbasis komputer. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan rancangan basis data perpustakaan kami ini. Kami berharap Bapak dan Ibu semua mengerti apa yang kami menjelaskan dari jelasin materi tersebut. Kami sangat terbuka menerima kritik dan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.